Selamat pagi untuk jemaat Kia Condrokusumo. Kita kembali di ibadah doa pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 September ya. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pertolongan Tuhan sehingga pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini juga akan menjadi landasan kami untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi. Kita akan belajar satu ayat aja ya, karena ayat ini saya dengar dari seorang pendeta senior yang saya dengar, dan ketika beliau sampaikan ini cukup berdampak buat pribadi saya. Karena itu saya mau membagikan, men-sharekan dengan sahabat-sahabat Kia Condrokusumo ya. Ayat ini berasal dari Roma 12 ayat yang ke-12 ya. Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Dan sepertinya pas dengan kondisi kita saat ini. Tuhan berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan ya. Di dalam kita berharap sesuatu tentu nggak enak ya. Berharap itu artinya kita belum dapat gitu ya. Tetapi ketika berharapnya kita dengan sukacita, maka hal ini membuat apa yang menjadi penantian buat kita itu menjadi menyenangkan ya. Sama seperti ketika kita berharap ya mau ketemu pacar begitu ya, hari Sabtu ya, mau weekendan, ketemu pacar, ketemu kekasih. Kalau engkau hanya berharap saja, tidak ada sukacita, tentu berbeda rasanya. Tapi dengan sukacita, maka pengharapan ini akan membuat kita betul-betul bisa berharap dengan baik ya. Kenapa kita harus berharap dengan sukacita? Ketika engkau meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa tidak akan kita dikecewakan. Karena itu tetaplah berharap hanya kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh sukacita. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ya, ini kondisi saat ini sepertinya sesak ya. Apalagi hari Senin besok, beberapa teman-teman yang ada di Jakarta akan merasakan PSBB lagi gitu ya. Saya nggak tahu apakah Jawa Tengah juga akan menyusul ataukah Semarang juga akan lakukan hal yang sama. Tapi kita ini dalam kondisi sesak ya, kesesakan ya. Baru saja kita lalui pandemi yang parah ya. Memang pandemi belum berlalu, tapi paling tidak sudah mulai direnggangkan ya. Kita mulai bisa beraktivitas, toko sudah mulai buka. Kalau kondisi COVID ini kembali memuncak atau naik angkanya, dan akan ada pembatasan lagi, pastinya ini kembali membuat kita sesak ya. Dan firman Tuhan bilang sabarlah dalam kesesakan ya. Kenapa bisa begitu? Kalau saya bisa simpulkan sederhana, karena Tuhan itu Tuhan yang adil ya. Kalau engkau saat ini sedang dibikin susah gitu ya, dibikin susah mungkin oleh teman-teman yang tidak suka dengan engkau dibikin sesak di pekerjaan, saya mau bilang Tuhan tidak tidur ya. Tuhan tahu, dan ketika engkau tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak ya. Tetapi yang perlu kita tahu dan kita miliki adalah bersabar ya. Ketika kita mau keluar di tengah-tengah pandemi yang ada, jangan terlalu semangat. Tadi pagi ya, Mas Uung share satu video bagus ya. Bagaimana kita juga harus bersabar. Pengennya kita sih, wah udah bebas ya, pengen langsung pergi keluar kota kemana-mana nggak pakai masker. Tapi ingat, kita mesti harus bersabar dulu ya. Belum bisa seperti hari-hari yang lalu sebelum pandemi. Jadi bersabarlah, karena ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan pasti
waktu yang terbaik. Kadang-kala kita sesak, tetapi jangan khawatir, Tuhan yang akan memberi kelegaan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ini yang susah ya. Kenapa? Kayaknya doa ini gampang, tapi yang sulit sebetulnya adalah bertekunnya ya. Banyak orang bisa berdoa, banyak orang bisa berlutut di hadapan Tuhan, cuman problemnya apakah kita bisa terus berdoa? Tekun dalam berdoa. Tekun itu bicara selalu, tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tapi selalu. Ketika kita mau bertekun di dalam doa, kita tahu bahwa kita nggak sendiri. Kita tahu bahwa ada backup kita yang luar biasa, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itu saya berharap kawan-kawan di GIA Condrokusumo kita bertekun di dalam doa. Doa tidak hanya pas waktu makan, doa tidak hanya pas waktu mau pergi, tetapi berdoalah setiap saat supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin baik. 3 hal tadi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman supaya kita bisa melalui hari demi hari bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Dan satu hal lagi, saya mau kasih selamat ulang tahun untuk Bapak Didi S ya. Ya, selamat ulang tahun yang ke hampir 50 tapi belum 50 ya. Masih kepala 4, don't worry ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa juga untuk beliau ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk renungan singkat yang kami dengar. Kami yakin dan percaya ketika kami bisa bersukacita di dalam pengharapan, kami bisa bersabar dalam kesesakan, kami bisa bertekun di dalam doa, maka pertolongan Tuhan tentu akan tiba tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, biarlah ini menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Didi yang hari ini berulang tahun. Engkau juga yang terus berkati Pak Didi, keluarganya, anaknya. Engkau juga yang berkati, dan kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan pun tidak akan lepas dari Pak Didi selama Pak Didi berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kondisi yang ada, tetapi kami tetap berdoa di tengah-tengah berita yang kurang menyenangkan, bagaimana pandemi ini semakin meluas, semakin banyak yang terkena. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memiliki rencana di balik ini semua, dan kami yakin rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat setiap anak-anaknya. Kami berdoa Engkau yang terus berikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka tetap bisa memberikan keputusan-keputusan yang tepat di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami berdoa untuk ibadah raya besok pagi yang hanya dilakukan 1 kali. Engkau juga yang campur tangan sehingga para pelayan Tuhan bisa betul-betul melayani Engkau dengan baik. Mereka betul-betul memiliki hati untuk melayani dan kebersamaan yang ada sehingga mereka bisa melayani dalam satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang hadir di ibadah. Engkau juga yang berikan perlindungan di tengah-tengah kondisi yang ada. Biarlah kami tetap bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik sehingga meminimalisir kemungkinan untuk terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk apa yang sudah Engkau lakukan selama 1 minggu belakang ini. Kami yakin dan percaya kami ada sebagaimana kami ada tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan karena itu kami pun yakin ke depan Tuhan tidak akan membiarkan kami seorang diri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.